pada kesempatan yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pertemuan kita ini sebagai timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa la utawil anil kalam. Insyaallah kita enggak akan banyak bicara atau banyak karena baik apa yang jadi acara kita, yakni Al-Ustaz Sufyan hafizahullah taala sudah ada di tengah-tengah kita, dan insyaallah taala kita akan bersama-sama dengar nasihat beliau, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita menjadi tambahan wawasan ilmu dan juga membuka wacana baru untuk diri-diri kita, sehingga dengannya kita bertambah ilmu, bertambah keimanan, demikian juga bertambah ukhuwah, ta'awun, dan juga tasamuh, saling memaafkan ketika terjadi di antara kita kesalahan. Dan juga mudah-mudahan ziarah beliau ini ke tempat kita menjadi timbangan kebaikan beliau di akhirat nanti, karena ziarah termasuk daripada asbab kecintaan Allah kepada hambanya, sebagaimana datang hadis dari Abi Hurairah, anna rajulan zaran akhan lahu fi qaryatin, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang berziarah kepada temannya, fa'arsadallahu ala madrajihi malakan, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menemui seseorang tadi. Faqala aina turid, malaikat mengatakan pada seorang ini, hendak kemanakah engkau wahai fulan? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah, saya ingin menemui saudara di desa ini. Faqala hal laka min ni'matin tarudhu alai, apakah engkau punya sesuatu dari urusan dunia ini yang hendak kau kembangkan? La, inni uhibbuhu fillah, aku ziarah kepada saudaraku ini karena aku cinta kepada Allah SWT. Maka malaikat menjawab, inni Rasulullah ilaik, aku ini sungguhnya utusan dari Allah yang diutus kepada, wa inna Allah qad ahabbak kama ahbabtahu fillah, dan Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah SWT. Dan ini termasuk daripada kebiasaan sunnah salafiyun ketika berziarah saling memberikan faedah. Sebagai nasihat kita, untuk istiqamah dan juga mengamalkan ilmu ini, dan juga menambah wawasan kita di dalam beragama ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini kita bisa memahaminya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan karena waktu insyaallah ba'da Isya akan disambung untuk beliau dan sudah hadir di sini, falyatafaddal. Dan aku minkum, saya minta maaf karena anak tidak bisa menemani beliau untuk duduk di sini karena ada jadwal di luar yang mereka tidak mau untuk diliburkan, dan ada sedikit hal yang ingin disampaikan di sana pula. Kepada beliau waktu dan tempat anak silahkan, falyatafaddal. Barang siapa yang ingin bertanya atau apa, tolong untuk ditanyakan pada beliau. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kami sangat bergembira sekali dapat berziarah dan bertemu dengan ikhwanuna fid din di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya di antara sifat orang-orang yang beriman yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran adalah mereka menjalankan perintah Allah untuk saling berwasiat, saling menasihati, dan siapa yang mendengarkan nasihat tersebut dia mengambil manfaat darinya, sebagaimana Allah tegaskan di dalam kitabnya yang mulia, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, berilah wasiat, berilah nasihat, karena sesungguhnya hal itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah perintahkan kaum mukminin untuk memberikan nasihat, dan Allah kabarkan sifat mereka, tanfa'uhumun nasihat, bermanfaat nasihat bagi mereka. Mereka berusaha memetik kebaikan-kebaikan dan pelajaran-pelajaran dari setiap nasihat yang mereka dengarkan, yang berdasarkan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Maka alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, semoga menjadi suatu amalan dalam rangka mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk saling nasihat-menasihati, saling berwasiat, saling memperingatkan antara kita satu dengan yang lainnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang memiliki sifat tanfa'uhumun nasihat. Nasihat itu bermanfaat bagi mereka, karena Allah telah mengabarkan ini di antara sifat kaum mukminin. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dahulu umat manusia adalah umat yang satu. Maksudnya satu adalah satu di atas tauhid. Semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya berlangsung kurang lebih 10 abad lamanya.
Setelah berlalu 10 abad sejak diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, terjadilah perbuatan kesyirikan pertama di muka bumi ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Di dalam tafsir surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la ya'uqa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang yang menyembah patung-patung atau menyembah orang-orang saleh, mereka mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Kenapa mereka mengatakan hal itu? Untuk mengimbangi dan menghalangi dakwah Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh mengajak umatnya untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengajak manusia untuk tidak meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi Nabi Nuh alaihi salam mengajak manusia kepada tauhid, di sisi yang lain mereka mengajak manusia untuk tetap mengamalkan kesyirikan, untuk tidak mentaati ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Bukan cuma itu, tetapi disertai dengan cemoohan, disertai dengan permusuhan dan ancaman-ancaman kepada Nabi Nuh alaihi salam, sampai mereka mengatakan, kami tidak melihat yang mengikuti engkau wahai Nuh illa aradiluna, orang-orang rendahan di antara kami. Sampai seperti itu cemoohan mereka. Mereka mengatakan pengikut tauhid, pengikut jalan Rasul Nuh alaihi salam sebagai apa? Orang-orang rendahan mereka. Dan ini sudah sunnatullah, sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada Nabi alaihi salam, di mana ada pengikutnya, di mana ada orang-orang yang mengajak kepada jalan yang lurus, jalan para nabi dan rasul, maka di situ juga ada musuhnya. Di situ juga ada para penentangnya yang melakukan sebaliknya, mengajak manusia kepada kebatilan dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan berbagai macam cara, kadang dengan cemoohan, dengan ucapan-ucapan yang buruk, berupa tipuan-tipuan kepada manusia, dan seringkali ucapan-ucapan mereka tersebut tampil dalam bentuk yang sangat indah dan memukau. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Dan demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa mereka? Mereka itu adalah syayatinul insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi setan, mereka itulah musuh tauhid, musuh dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah kabarkan kepada kita, mereka itu bukan hanya dari kalangan jin, bukan hanya dari bangsa yang tidak bisa kita lihat, bahkan juga dari kalangan manusia. Bahkan seringkali yang dari kalangan manusia yang lebih berbahaya daripada setan-setan dari kalangan jin. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhi ba'duhum ila ba'din. Mereka saling mewahyukan, yakni mereka saling mempengaruhi dengan ucapan-ucapan mereka. Zukhrufal qawli gurura, sebuah ucapan-ucapan yang telah dihias-hiasi, diperindah, dipercantik, retorikanya diperbagus. Ya, misalkan
ini dakwah tauhid, pemecah belah umat. Sedangkan kami mengajak kepada persatuan. Ini Salafi Wahabi adalah ancaman bagi kesatuan negara Indonesia katanya. Sedangkan kami memperingatkan umat dari bahaya Salafi Wahabi. Ini diantara ucapan-ucapan mereka di zaman ini. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka saling membisikkan, mereka saling mempengaruhi dengan ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, diperindah untuk apa? Gurura, sebagai tipuan kepada manusia, agar mereka tidak mau mengikuti al-haq dan tetap berada di atas kebatilan mereka. Maka ini sudah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi setiap nabi dan rasul, dan siapa saja yang mau mengikuti jalan mereka. Maka tidak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena siapapun yang mau mengikuti al-haq, yang mau mengikuti jalan kebenaran, pasti akan ada berbagai macam rintangan yang menghadang setiap langkahnya. Maka inilah yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada tauhid, kaum musyrikin. Mungkin ke depan sedikit ya, di belakang terlalu sempit. Kaum musyrikin menghalangi beliau. Mereka juga berdakwah kepada umat manusia, tapi dakwahnya lain, bukan kepada al-haq, namun kepada al-batil. Sampai mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yaghus, dan jangan pula Ya'uq dan Nasr. Ini sesembahan mereka. Siapa sebetulnya sesembahan mereka tersebut? Apakah mereka setan? Ataukah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata tidak. Justru mereka yang disembah itu adalah orang-orang saleh. Ya, sebetulnya sama sekali tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah orang-orang saleh tersebut. Dikatakan oleh sahabat yang mulia al-mufassir Habrul Ummah, terjemahan Al-Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Nama-nama tadi 5 yang disembah oleh kaum Nabi Nuh adalah orang-orang saleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Falamma matu atau falamma halaku أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. Ketika mereka meninggal dunia, syaitan datang membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung di tempat-tempat di mana dulu mereka biasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Ini yang dibisikkan syaitan kepada umatnya, kepada kaum orang-orang yang saleh tersebut. Falamma halaku awha asy-syaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Kata setan, enggak sampai di situ. Dia juga mengatakan beri nama, patung-patung tersebut beri nama sesuai dengan nama-nama mereka. Maka muncullah 5 nama, Wa, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini orang-orang saleh. Fafa'alu wa lam tu'bad. Maka mereka pun mengikuti ucapan setan tersebut, dan ketika itu belumlah disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-ilmu ubidat. Nanti ketika generasinya sudah mati semua dan ilmu sudah dilupakan, maka
pada akhirnya patung-patung tersebut disembah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa qala ghairu wahidin min as-salaf, dan berkata tidak seorang saja dari ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhu. Ketika mereka mati, para kaumnya ini, orang-orang dari kaumnya beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ketika melihat kuburannya atau melihat patung-patung yang sudah dibikin itu, akan apa? Membuat mereka semangat beribadah. Subhanallah, tujuannya mulia sekali. Tujuannya sangat mulia. Niatnya subhanallah sangat mulia. Apakah kita mengira mereka berniat untuk menyekutukan Allah dengan patung-patung tersebut? Tidak sama sekali. Cuma sekedar penghormatan atau itu tadi, agar mereka menambah semangat, mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka beriktikaf di kuburan-kuburan tersebut dan beribadah di situ. Kemudian mereka gambar atau mereka buat patung-patung tersebut. Summa tala alaihimul amadu. Kemudian berlalu masa yang panjang. Ini enggak sekaligus. Berlalu masa yang panjang dulu. Satu generasi habis semua tanpa sisa. Nanti datang generasi berikutnya, fa'abaduhu. Pada akhirnya generasi tersebut menyembah patung-patung yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Maka inilah kisah awalnya terjadi perbuatan kesyirikan di muka bumi. Ketika terjadi banjir Nabi Nuh alaihissalam, patung-patung ini tenggelam dan terpisah-pisah, tercerai-berai, tapi tidak hancur. Lalu di zaman Nabi SAW atau beberapa waktu sebelum diutus Nabi SAW, ada seorang dukun yang bernama Amr bin Lu'ay. Ya kata Nabi SAW, beliau melihat dia menyeret ususnya di neraka jahanam. Setan datang kepadanya dan mengabarkan kepadanya di mana keberadaan patung-patung tersebut. Ya. Mungkin setelah terjadi banjir, setan juga sibuk di mana patung-patung tersebut, nyari mereka. Ketika mereka telah tahu, mereka datang kepada setan-setan dari kalangan manusia, yaitu para dukun. Kemudian dia kabarkan, ini patung-patungnya ada di sini dan di sini. Lalu semuanya dikumpulkan, diambil, kemudian dibagi-bagi kepada kabilah-kabilah yang ada di Arab. Maka ini juga awal tersebar kesyirikan yang semakin besar. Ketika patung-patung tersebut ditemukan dan dihidupkan kembali, penyembahan terhadapnya. Baik. Ini kisah awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Setelah berlalu masa yang panjang, kurang lebih 10 abad lamanya, manusia berada di atas tauhid. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kalangan manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati kisah ini. Apa sebab dan apa hal-hal yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Subhanallah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Namun kita ingin menekankan satu pelajaran penting, yaitu tentang bahaya al-jahl, bahaya kebodohan, dan pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang hamba. Karena kejahilan mereka mengikuti seruan syaitan kepada mereka. Mereka tidak mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena kebodohan mereka. Mereka tidak tahu. Bahkan mereka anggap apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan. Dan memang di masa orang-orang yang membuat patung-patung tersebut belum disembah. Patung-patung itu belum disembah. Nanti setelah mereka mati semua, datang generasi berikutnya baru disembah. Ini juga menunjukkan kebodohan mereka dari sisi yang lain.
tapi mereka menyembah manusia. Dan mereka tahu orang-orang saleh tersebut adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti sebagian orang di hari ini. Ketika mereka diperingatkan bahaya membuat patung-patung, bahaya membuat gambar-gambar bernyawa, maka mereka akan mengatakan, kita kan tidak menyembah patung-patung tersebut. Kenapa harus dilarang? Ini zaman sudah modern katanya. Bukan lagi di zaman berhala dahulu, di mana manusia begitu bodohnya sehingga mereka menyembah patung-patung tersebut. Makanya yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihissalam, mereka juga tidak pernah menyangka kalau di kemudian hari akibat perbuatan mereka akan mengantarkan pada suatu perkara yang sangat besar, pada suatu kemungkaran yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya kebodohan. Mereka tidak mengerti kalau pembuatan patung-patung tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Bahkan sebaliknya, mereka anggap itu sebagai suatu kebaikan. Dan mereka beramal dengan kebodohan tersebut. Mereka lakukan amalan-amalan yang tidak berdasarkan ilmu. Mereka i'tikaf, mereka beribadah di kuburan-kuburan orang yang saleh, dan mereka buat patung-patung mereka. Tujuannya subhanallah sungguh mulia sekali. Tujuannya baik. Namun ketika mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu, bahkan menyelisih ilmu tersebut, pada akhirnya yang mereka lakukan barulah berupa kebid'ahan. Terus mereka beramal tanpa ilmu sehingga mengantarkan mereka pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui ilmu akan menjaga seseorang, menjaga tauhidnya. Karena dengan tauhid ini dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu menjaga dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu dia dapat menjaga tauhidnya. Tidak mudah dia dipengaruhi, tidak mudah dia digoda untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, karena dia tahu bahwa hal itu salah menurut syariat, sehingga dia tinggalkan, maka terjagalah tauhidnya. Demikian pula masih berkaitan dengan ilmu, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, bahayanya seorang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Dan inilah yang dilakukan syaitan untuk menyesatkan manusia. Ucapan-ucapan syaitan adalah ucapan-ucapan yang tanpa berdasarkan ilmu, tanpa berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berbahaya lagi, persis seperti yang dilakukan oleh syaitan, dia sudah tahu apa yang diucapkan tersebut bertentangan dengan ilmu yang benar, tapi tetap saja dia berani menyelisihi ilmu yang benar tersebut dan dia mengikuti kejahilan. Dia sebarkan kejahilan dalam keadaan dia sudah tahu itu salah, itu bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih berbahaya lagi. Maka di sini ada peringatan bagi kita, sangat berbahaya apabila kita berani berbicara, apabila kita berucap atas nama Allah, atau berucap di dalam agama Allah tentang hukum Allah, tentang halal dan haram, boleh atau tidak boleh, syirik atau tauhid, sunnah atau bid'ah, tanpa didasari oleh ilmu. Inilah sebab tersesatnya umat terdahulu sampai mengantarkan mereka kepada dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak akan pernah terjadi yang namanya kesyirikan, tidak akan pernah yang terjadi yang namanya kebid'ahan, kecuali sudah didahului dengan apa? Al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin. Orang-orang yang berani berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kesyirikan di muka bumi ini. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kebid'ahan dan berbagai macam kemungkaran yang kita saksikan, kecuali apa? Dimulai dengan seseorang atau sekelompok orang atau asalnya dari syaitan yang membisikkan kepada
setan dari kalangan manusia, setan jin membisikkan kepada setan dari kalangan manusia ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan ilmu sama sekali. Oleh karena itu, dosa yang sangat besar apabila seorang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Allah Jalla wa Ala telah memperingatkan di dalam kitabnya yang agung. Qul inna harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikian pula Rabbku mengharamkan perbuatan dosa, serta perbuatan melampaui batas atau melanggar hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Rabbku juga mengharamkan kalian menyekutukan Allah yang Dia tidak menurunkan hujjah tentang itu. Dan Rabbku mengharamkan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara atas Allah apa yang kalian tidak mengerti, apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperurutkan dosa-dosa yang paling berbahaya. Pertama apa? Al-fawahish. Perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, meningkat lagi yang lebih besar, al-ithm, perbuatan dosa. Yang ketiga, meningkat lagi yang lebih besar, al-baghy bighayri al-haqq, melampaui batas tanpa hak. Yang keempat, baru kesyirikan, lebih besar lagi. Yang kelima, lebih besar lagi dari kesyirikan. Ya, bahayanya lebih besar daripada kesyirikan. Apa itu? Al-qawlu 'ala Allahi bighayri ilm. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah memperurutkan dosa itu dari sisi bahayanya pada umat manusia, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Yang paling besar apa? Engkau berucap atas nama Allah tanpa didasari oleh ilmu, lebih besar daripada kesyirikan. Lebih besar daripada kesyirikan. Dan ini masuk akal. Kalau orang melakukan kesyirikan, dia lakukan kesyirikan untuk dirinya sendiri, dia sendiri yang sesat. Tapi kalau orang berani berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dia bukan sekedar melakukan kesyirikan, tetapi kesyirikannya itu juga dia sebarkan. Maka yang akan jatuh pada perbuatan syirik bukan dia saja, tetapi dia akan mengajak banyak orang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, dari kisah ini dapat kita ketahui sangat berbahaya yang namanya kebodohan itu. Dan penting sekali ilmu dalam kehidupan seorang hamba. Ilmu itu akan menjaganya. Tidak seperti harta. Kita sibuk menjaga harta. Pusing mikirin harta. Pusing juga yang tidak punya harta. Tetapi ilmu lah yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga ilmu. Kita mau melakukan sesuatu, kita diingatkan oleh ilmu kita. Kita diberikan pilihan, ini yang benar, kita diarahkan kepada yang terbaik. Terbetik dalam hati kita mau melakukan sesuatu yang salah, kita diingatkan oleh siapa? Oleh ilmu kita sendiri yang pernah kita pelajari. Teringat kita dengan dalil-dalil yang pernah kita dengarkan di majelis ilmu. Subhanallah, besar sekali manfaat ilmu dalam kehidupan seorang hamba, dan kebodohan itu sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu merupakan pangkal segala kerusakan. Kebodohan adalah pangkal sebab terjadinya segala perbuatan dosa, segala keburukan berawal dari al-jahl, berawal dari kebodohan. Oleh karena itu, orang yang beramal berdasarkan kebodohan, tidak berdasarkan ilmu, niatnya ingin baik, niatnya bagus, tetapi hasilnya apa? Dia lebih banyak berbuat kerusakan, dia lebih banyak mendatangkan kemudaratan, dalam keadaan dia menyangka dia sedang melakukan perbaikan. Sehingga ulama mengatakan orang-orang jahil itu berbuat kerusakan dari arah yang mereka sangka sedang melakukan perbaikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
man abada Allah bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini akibatnya. Bahaya yang sangat besar, akan mengantarkan kepada kemungkaran yang besar, dan sudah pasti apabila seorang terjerumus dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada harapan lagi baginya. Tidak ada harapan lagi dia akan selamat. Apabila dia mati dalam keadaan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala tanpa dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala, dan yang sangat disayangkan kalau dia mati melakukan perbuatan syirik dan dia menyangka perbuatan itu adalah amal saleh. Baik, sudah masuk waktu Isya. Baik, kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.